Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Hidayah, NPM 2578208. Ah, Di sini saya akan hands-on menjelaskan modul 5 jaringan komputer. Langsung saja kita ke Cisco, kita cari modul 5. 5. Ini tentang sistem bilangan. Dan di pendahuluan, ini 5.0.1, mengapa saya harus mengambil modul ini? Eh, karena ini ditampilkan dalam bentuk biner. Ini adalah alamat IP F4 untuk komputer yang sama dalam bentuk desimal. Berarti 192.168.10.10. Dan sebagai administrator, jaringan harus tahu cara mengkonversi alamat biner ke desimal, bertitik dan alamat. Dan yang mengejutkannya lagi, ini tidak terlalu sulit jika Anda mempelajari beberapa trik. Dan modul ini berisi aktivitas yang disebut permainan biner yang akan sangat membantu Anda untuk memulai. Jadi, tunggu apa lagi, guys? Kemudian, kita ke apa yang akan dipelajari dalam modul ini. Di sini judul modulnya sistem bilangan, tujuan modulnya menghitung angka antara sistem desimal, biner, dan heksadesimal. Dan judul topik sistem bilangan biner, terus ada sistem bilangan heksadesimal, dan tujuannya sistem bilangan biner itu menghitung angka antara sistem desimal dan biner. Kemudian tujuan topik sistem bilangan heksadesimal menghitung angka antara sistem desimal dan heksadesimal. Kemudian kita ke sistem bilangan biner. Nah, di sini ada alamat biner dan IPF4. Nah, awalnya berupa biner, yaitu serangkaian angka 1 dan 0 saja. Dan hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengonversi ke desimal. Dan topik ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya juga, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari 0 sampai dan terdiri dari rangkaian 32 bit. Dibagi menjadi bagian disebut oktet. Setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan oleh titik. Ini contohnya. Kemudian ini kita harus menonton video konversi antara sistem penomoran biner dan desimal. Ini ada di ini videonya. Kemudian 5.1.3 tentukan notasi posisi. Notasi posisi berarti bahwa suatu angka mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati angka tersebut dalam urutan angka. Dan poin-poinnya setiap baris tabel ini, baris pertama ini radix adalah basis angka, notasi desimal berbasis 10, oleh karena itu radix adalah 10. Dan baris kedua posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka desimal yang dimulai dari kanan ke kiri 0, posisi ke-1, posisi kedua, dan posisi ketiga. Lalu posisi keempat, angka-angka ini juga mewakili nilai eksponensial yang digunakan untuk menghitung nilai posisi pada baris keempat.
Dan baris yang terakhir, yaitu baris ketiga, menghitung nilai posisi dengan mengambil basis dan memangkatkan dengan nilai eksponensial dari posisinya di baris kedua. Dan ini catatannya n pangkat 0 sama dengan 1. Nilai posisi baris keempat mewakili satuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan ini langsung aja ke poin-poinnya, itu menjelaskan setiap baris tabel. Baris pertama, radix, bilangan basis bilangan, notasi binar berbasis 2, oleh karena itu radixnya adalah 2. Dan baris kedua, posisi dalam angka mempertimbangkan posisi bilangan biner. Mulai dari kanan ke kiri 0, posisi ke 1, 1, posisi kedua 2, posisi ketiga 3, dan posisi terakhir keempat. Angka-angka ini juga mewakili eksponensial, digunakan untuk menghitung nilai posisi pada baris keempat. Ini sama tadi, sebenarnya sama ya kayak tadi. Dan ini untuk memeriksa pemahaman tentang bilangan biner. Kemudian 5.1.5 mengonversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat IPv4, biner bentuk desimal bertitik. Bagi alamat IPv4 menjadi 4 oktet 8 bit. Dan selanjutnya terapkan nilai posisi angka biner oktet pertama dan hitung sesuai dengan angka itu. Sama kayak yang tadi juga. Dan 5.1.6 aktivitas konversi biner ke desimal. Aktivitas ini memungkinkan Anda untuk berlatih konversi biner 8 bit ke desimal sebanyak yang diperlukan. Kami menyarankan Anda untuk menggunakan alat ini sampai mampu melakukan konversi tanpa kesalahan. Konversi bilangan biner yang ditentukan pada oktet ke nilai desimal. Baris kedua 2, 2, 2, 2, dan eksponennya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kan dari kanan ke kiri, jadi itu bertambah satu-satu. Dari posisinya 128, 6, 3, 2, ini kelipatannya. eh Misalkan ini dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, kayak gitu. Dan bilangan biner di nomor baru untuk mengatur ulang. Kemudian 5.1.7 konversi desimal ke biner. Selain itu, perlu juga memahami cara mengkonversi alamat IPv4 desimal bertitik ke biner. Alat yang berguna adalah tabel nilai posisi biner. Misalkan ini 8 angka desimal oktet n dengan atau lebih besar dari bit signifikan 128. Jika tidak, masukkan angka 0 pada biner nilai posisi 128. Dan jika iya, maka tambahkan angka biner 1 pada nilai 128 dan kurangi 128 dari angka desimal tersebut. Nih contohnya. Nih, ini tidak, ini iya. Kemudian yang 64, ini biner 0 dan 6, 4 positif. Ini sama. Tadi kalau misalkan iya, dia positif. Dan kalau misalkan tidak, dia tidak positif. Kemudian ini contoh titik 1.8 contoh konversi desimal ke biner. Dan untuk membantu memahami prosesnya, perhatikan alamat IP 192.168.110.11. Pertama, yaitu 1192. Dikonversi biner menggunakan proses notasi posisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ini menghitung oktet ketiga yang konversi ke bilangan biner tanpa benar-benar melalui proses pengurangan, yaitu melakukan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nilai biner dan oktet ketiganya adalah 00001010. Dan oktet keempat adalah 11. 8 tambah 2 tambah 1. Nih, ini tadi kan 8 tambah 2, 10. Dan yang keempat, ditambah 1 lagi. Nilai biner oktet keempat adalah 00001011. Nih, ini beda. Ini kan 10 hasilnya. Jadi ditulis yang paling akhir itu 10. Dan kalau misalnya ini 11, ditulis yang paling akhir 11. Dan mengonversi antara biner dan desimal mungkin tampak menantang pada awalnya. Tetapi dengan latihan hal itu akan menjadi lebih mudah
lebih mudah seiring waktu. Dan langkah yang pertama, apakah langkah oktet pertama 192 sama dengan atau lebih besar dari bit urutan tinggi 128? Kalau misalkan iya, memang demikian. Oleh karena itu, tambah satu ke nilai posisi urutan tinggi untuk mewakili 128. Dan kurangkan 128 dari 192 untuk mendapatkan sisa 64. Langkah kedua, nih sampai langkah ke-11 ya guys. Kemudian 5.1.9 aktivitas konversi desimal ke biner. Dan aktivitas ini memungkinkan Anda untuk berlatih konversi desimal ke nilai biner 8 bit. Kami menyarankan untuk menggunakan alat ini dapat melakukan konversi tanpa kesalahan. Konversikan angka desimal yang ditampilkan pada baris nilai desimal ke bit binernya. Basisnya 2, kecepatan 7, 6, 5 sama. Ini setiap itu kalau dari misalkan dari kanan ke kiri itu naik, kalau misalkan dari kiri ke kanan itu eh kalau misalkan iya benar kalau misalkan dari kiri ke kanan itu menurun dan posisinya ini dilipatkan kedua. Dan 5.1.10 aktivitas permainan biner ini adalah cara menyenangkan untuk mempelajari bilangan biner untuk keperluan jaringan. Nah, ini ada gamenya dan perlu masuk ke cisco.com untuk menggunakan tautan ini. Perlu membuat akun jika belum memilikinya, tersedia juga cari game biner. Nah, ini ada linknya. Kita kita tidak mencoba karena saya belum membuat akunnya. Lanjut ke 5.1.11 alamat IPv4 dan seperti yang disebutkan di awal topik, router dan komputer hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Dan penting bagi kita untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem ini. Dan penomoran ini bagaimana penggunaannya dalam jaringan. Nah, ini misalnya 192.168 10 IP yang diberikan kepada sebuah komputer. Nah, ini 192.111.000.168.101.100.100. Kalau 10, 0001010. Ini sama 10 juga. Yang kalau offset 92 itu 1000000. 168.101.100.000. 10 sama kayak tadi yang di akhirnya ada 1010. Kemudian alamat IP 32 bit ini sama 192.168.10.10.10. Nah, kita masuk ke sistem bilangan hexadesimal. Alamat hexadesimal dan IP F6 dan tahu cara mengkonversi biner ke desimal dan desimal ke biner, Anda membutuhkan keterampilan untuk memahami pengalamatan IPv4 di jaringan Anda. Tapi Anda juga harus memungkinkan besar untuk menggunakan alamat IPv6 di jaringan kita. Sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, hexadesimal adalah sistem berbasis 16, sistem bilangan berbasis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Nih, 0, 1, 2, 15 dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Dan sistem biner dan hexadesimal ini bekerja dengan baik bersama-sama karena lebih mudah untuk menyatakan suatu nilai berbagai satu digit hexadesimal daripada sebagai 4 bit biner. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, format yang disukai IPv6 adalah XXXXXXX. Dengan setiap X terdiri dari 4 nilai hexadesimal. Ketika merujuk pada 8 bit alamat IPv4, kita menggunakan istilah oktet. Dalam IPv6, hextet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit. Atau 4 nilai hexadesimal setiap X adalah 1 hextet 16 bit. Nih guys, contohnya
Nah, ini kita disuruh menonton video konversi antara sistem penomoran hexadesimal dan desimal. Dan masuk ke 5.2.3 itu konversi desimal dan hexadesimal. Mengubah angka desimal itu jadi nilai desimal sangat mudah. Dan ini cara-caranya yang pertama, konversikan angka desimal ke string biner 8 bit. Dan kedua, bagilah string biner menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 bagian dimulai dari posisi paling kanan. Dan yang ketiga, mengkonversikan keempat bilangan biner tersebut ke dalam digit hexadesimal yang setara. Contohnya, memberikan langkah-langkah untuk mengkonversi 168 ke hexadesimal. Dan sebagai contoh, ini ada 168 dikonversikan ke hexadesimal menggunakan proses 3 langkah. Yang pertama, angka 168 dalam biner adalah 10, 10, 1000. Dan yang kedua, angka 10, 10, 10, 00 dalam dua kelompok 4 digit biner adalah 10, 10, 10, dan 1000. Yang ketiga, 1010 adalah hexadesimal desimal A dan 1000 adalah hexadesimal 8. Dan jawabannya 168 adalah A8 dalam hexadesimal. Dan kemudian 5.2.4 itu konversi hexadesimal ke desimal. Mengonversi angka hexadesimal ke nilai desimal juga mudah. Ini cara-caranya yang pertama konversikan angka hexadesimal ke string biner 4 bit, dan yang kedua buat pengelompokan biner 8 bit mulai dari posisi paling kanan, dan yang ketiga konversikan setiap kelompok 8 bit menjadi angka desimal yang setara. Dan contohnya ini ada untuk mengkonversi D2 ke desimal. D2. Yang pertama, kita melakukan D2 dalam string biner 4 bit adalah 1101 dan 0010. Dan yang kedua, 1101 dan 0010 adalah 11010010 dalam pengelompokan 8 bit. Kemudian yang ketiga, 11010010 dalam biner setara dengan 210 dalam desimal. Dan jawabannya D2 dalam hexadesimal adalah 2110 dalam desimal. Kemudian ini ada pemahaman, memeriksa pemahaman. Dan 5.3 ini ada modul. Ini adalah ada modul apa saja yang dipelajari dalam modul ini. Jadi sistem bilangan biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Dan sebaliknya sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Biner penting untuk kita pahami karena host server dan perangkat jaringan menggunakan pengalaman biner, khususnya alamat IPv4 biner. Untuk saling mengidentifikasi, Anda harus mengetahui pengalamatan biner dan cara mengkonversi antara alamat IPv4 biner dan desimal bertitik. Dan topik ini menyajikan beberapa cara untuk mengkonversi ke desimal ke biner dan biner ke desimal. Kemudian, di sistem bilangan heksadesimal, sama seperti desimal, adalah sistem bilangan berbasis 10, heksadesimal adalah sistem berbasis 16, sistem bilangan berbasis 16 menggunakan angka 0 hingga 9, dan huruf A hingga F. Sistem penomoran hexadesimal menggunakan alamat 6 dan alamat MAC Ethernet. Dan alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan setiap 4 bit direpresentasikan oleh satu digit hexadesimal. Dengan total 32 nilai hexadesimal untuk mengkonversi hexadesimal ke desimal. Dan kita harus tahu terlebih dahulu mengkonversi hexadesimal ke biner, kemudian mengkonversi biner ke desimal. Untuk mengkonversi desimal ke hexadesimal, kita juga harus terlebih dahulu mengkonversi desimal ke biner. Dan ini ada kuis modul sistem bilangan. Ya, mungkin Dadis, eh, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau misalkan ada kata yang belibet, saya mohon maaf. Dan saya akhiri.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya.